Untuk Anda semua. Di siang hari ini informasi mengenai eksekusi lahan showroom Mazda Kota Makassar diwarnai kericuhan. Dan untuk informasi lebih lengkap mengenai laporan hari ini, berikut laporan dari rekan Emba. Selamat siang rekan Emba. Ya, selamat siang rekan Vio. Ya, baik. Berdasarkan pantauan Anda, bagaimana kondisi di Jalan Andi Pangeran Petarani siang hari ini? Ya, Vio dan Tribuners dapat saya jelaskan untuk kondisi pasca eksekusi atau penggusuran showroom Mazda di Jalan Andi Pangeran Petrani, Kecamatan Rapusini, Kota Makassar. Situasi saat ini sudah kondusif begitu. Kemudian bangunan showroom juga telah dirobohkan dan pemenang dari atau penggugat yang memenangkan sengketa lahan itu sudah memasang pagar seng mengelilingi lahan yang luasnya sekitar 3.800 meter persegi. Saat ini polisi masih berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk kerumunan massa yang sebelumnya mencoba menghalau proses eksekusi dengan memblokade jalan, itu juga kebanyakan sudah meninggalkan lokasi atau membubarkan diri. Via. Baik, dapat Anda sampaikan mungkin terlebih dahulu sebenarnya pada saat atau situasi awal di Jalan Andi Pangeran Petarani, lebih khusus pada di depan begitu, di depan showroom Mazda Kota Makassar sendiri, bagaimana dari kerumunan massa sendiri, ada berapa yang kemudian tergabung dalam aksi hari ini? Ya, Vio, pergerakan massa yang hendak menolak ataupun menghalau proses eksekusi ini dimulai kedatangan mereka itu sekitar pukul 12 atau pukul 1 dini hari semalam. Setelah itu waktu pagi sekitar pukul 6 massa ini sudah berkumpul di depan showroom Mazda, kemudian bergerak sekitar pukul 7 itu bergerak maju ke arah flyover, tepatnya di depan kantor DPRD Kota Makassar yang jaraknya dari showroom itu hanya sekitar 50-an meter. Di depan kantor DPRD Kota Makassar, massa ini memblokade jalan dengan membakar ban. Kemudian beberapa saat tim personil gabungan dari Polrestabes Makassar dibantu personel Brimob dan Sabara Polda Sulsel, ada juga beberapa personil dari TNI, ini merangsek maju untuk membubarkan blokade massa. Pembubaran dilakukan dengan menyemprotkan eh, tembakan air dari kendaraan taktis water cannon, juga ada tembakan gas air mata. Jumlah massa yang tak sebanding dengan personil gabungan yang jumlahnya mencapai 900 orang, ini memaksa sekerumunan massa yang memblokade jalan itu dipukul mundur atau didorong mundur menjauh dari lokasi blokade jalan, tepatnya di sekitaran Mazda. Setelah itu massa berhasil dibubarkan, pembacaan keputusan eksekusi pun dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar dengan pengawalan aparat kepolisian. Via. Baik, rekan Emba, dapat disampaikan juga mengenai tindakan yang lebih spesifik yang dilakukan oleh para massa begitu ya dalam penolakan eksekusi ini. Selain membakar ban dan juga melempar batu seperti yang biasa dilakukan para anarkis, mungkin dalam hal ini yang mereka lakukan seperti apa juga? Ya, betul Vio. Jadi penolakan massa ini diwarnai dengan aksi bakar ban dan melempari petugas keamanan dengan batu. Tidak ada korban luka dalam peristiwa ini, hanya saja salah satu personil itu mengalami kerusakan material di perangkat helmnya terkena lemparan, namun untuk luka beruntung tidak terjadi luka. Dan polisi pun mengamankan 2 orang terduga pelaku kericuhan ini dan saat ini masih diperiksa oleh Polrestabes Makassar. Ya. Oke, berarti untuk saat ini belum diketahui motif dari dua pelaku yang berhasil diamankan begitu rekan Emba?
Ya, sejauh ini belum dapat dipastikan motifnya seperti apa karena masih dalam pemeriksaan oleh kepolisian. Ya, lebih lanjut, apakah mungkin sebelumnya sudah ada dialog atau mungkin negosiasi begitu antara pengelola showroom Mazda tersebut dengan pihak kepolisian sebelum dilakukan eksekusi? Ya, betul Vio. Jadi sebelum proses penggusuran atau eksekusi bangunan dari showroom Mazda ini, pihak kepolisian juga panitera pengadilan memberikan kesempatan kepada pengelola showroom untuk mengosongkan lebih dahulu perabotan kantor ataupun beberapa mobil baru yang hendak dijual di dalam. Jadi ada beberapa mobil itu sudah dievakuasi sebelumnya, kemudian perabotan kantor seperti meja, lemari, dan peralatan kantor lainnya itu diperbolehkan oleh petugas untuk bagaimana pengelola mengosongkan atau membawa keluar dari gedung. Setelah memastikan isi dari showroom ini sudah kosong begitu, barulah alat berat berjumlah 3 unit itu dikerahkan untuk lebih merapat dan melakukan proses penggusuran atau perobohan bangunan. Vio. Oke, baik. Rekan Emba, apakah kemudian ada informasi lebih lanjut dari Pengadilan Negeri Makassar terkait dasar hukum eksekusi lahan di hari ini? Untuk dasar hukum dari eksekusi lahan ini, sebagaimana dibacakan ini merujuk pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juli 2018 nomor 50 X garing 2014 garing PN Makassar junto nomor 175 garing PDT titik G garing 2011 garing PN Makassar junto nomor 175 PDTG garing INTV garing 2011 PN Makassar. Jadi kami sempat mewawancarai juga tadi kuasa hukum dari penggugat yang memenangkan sengketa ini, di mana dikatakan bahwa persoalan sengketa ini sudah berlangsung lama karena sudah sejak tahun 96 ini mulai berperkara dan putusannya baru keluar pada 2018 seperti yang saya bacakan tadi. Jadi ini sudah cukup lama berlarut, kemudian putusan keluar 2018 dan pelaksanaan eksekusi ini baru terwujud pada 2025 ini, tepatnya April tadi. Vio. Oke, baik. Berarti informasi terbaru rekan Emba mengenai mungkin masyarakat yang hendak melewati jalur tersebut apakah sudah dipastikan aman dan tidak ada lagi mungkin pengalihan arus lalu lintas? Ya, betul Vio. Jadi tadi sekitar pukul 12 perlahan penutupan akses jalan tepatnya di pertigaan Ledjen Hertasnin Andi Pangeran Petrani itu sudah perlahan dibuka untuk kendaraan roda 2 dan mungkin saat ini sudah bisa dilalui kendaraan roda 4 juga karena mengingat situasi sudah kondusif dan kerumunan massa di lokasi sudah tidak terjadi. Begitupun juga dengan petugas, beberapa petugas sudah ditarik kembali setelah melakukan proses pengawalan eksekusi. Iyo. Baik, terima kasih rekan Emba atas informasinya dan beruntungnya di aksi atau juga eksekusi hari ini tidak memakan korban jiwa dan juga sudah dipastikan masyarakat Makassar sudah bisa melintasi jalan dengan kembali normal. Terima kasih rekan Emba, selamat kembali beraktivitas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di siang hari ini, juga pernyataan dari Kabak Ops Polrestabes Kota Makassar AKBP Darwis. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Baik-baik kita. Yo yo.
Awas. Betul. Baik-baikin ah. Yo, yo. Ya, betul. Ya, betul, betul. Awas. Betul. Baik-baikin ah. Yo, yo.
eksekusi ini berdasarkan perhitungan undang melalui pengadilan ya. Tepatnya pada hari ini tanggal 8. Alhamdulillah proses pelaksanaan eksekusi ini berjalan dengan Tadi itu terjadi kericuhan itu kenapa Bang? Apa perlawanan dari pihak? tentu dalam hal ini berdasarkan pengamatan dari kami, dari personil Polrestabes, tentu sudah diprediksi bahwa ada perlawanan. Kami menunjukkan kekuatan personil untuk perbantuan dari Polda. Ada berapa jumlah personil yang diturunkan? Terkait masalah keseluruhan, baik dari personil Polrestabes maupun dari personil Polda, itu kurang lebih 900 personil yang kami turunkan. Apakah saat itu ada yang diamankan Bang? Informasi ada yang melakukan anarkis tadi, pelemparan dan lain, yang sudah ditentukan orangnya berdasarkan perbuatannya itu sudah diamankan. Ada berapa orang Bang? Kurang lebih 2 ya, 2 orang. Ada yang terluka Bang? Alhamdulillah. Jadi pelaksanaan tadi memang terjadi lemparan. Kalau luka fisik tidak ada, tetapi kalau masalah kerusakan helm. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 28 April 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.